Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Juhaini MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal pendidikan. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Zuha Prisma Salsabila, NIM D07219033 akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Roda Putar dalam Pembelajaran Al-Quran Hadis terhadap hasil belajar tajwid peserta didik kelas 4 MI Miftahul Huda Jatisari. Proposal ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Hal yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu adanya kondisi ideal di mana memahami tajwid adalah sebuah keharusan bagi seorang mukmin. Salah satu cara untuk memahaminya adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kemudian, hasil observasi yang dilakukan peneliti di MI Miftahul Huda Jatisari menunjukkan bahwa guru tidak menggunakan media pembelajaran ketika mengajar Al-Quran Hadis terutama pada bab tajwid. Kemudian, hasil belajar peserta didik menunjukkan bahwa hanya 8 dari 20 peserta didik yang memahami tajwid atau memahami mata pelajaran tajwid. Dari kondisi ideal tersebut, adanya kesenjangan dengan hasil observasi yang dilakukan menimbulkan suatu permasalahan. Solusi yang dapat diberikan dari permasalahan tersebut adalah dengan cara menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti pohon ilmu, flashcard, magic disk, dan media roda putar atau media yang berbentuk roda di mana memberikan gambaran huruf hijaiyah. Kemudian peserta didik diminta untuk memahami apa yang ditunjukkan pada media roda putar tersebut. Kemudian penelitian terdahulu mengenai penggunaan media pada pembelajaran tajwid dilakukan oleh Emronita Bot pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa media berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan hasil belajar peserta didik. Kemudian Syarifatul Latifah juga melakukan penelitian pada tahun 2018 dan menunjukkan bahwa media efektif digunakan untuk meningkatkan pemahaman tajwid peserta didik. Kemudian pada penelitian Ade Rahmah pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan media pada pembelajaran PAI terbukti efektif. Dari permasalahan dan penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana tingkat pengaruh penggunaan media roda putar dalam pembelajaran Al-Quran Hadis terhadap hasil belajar tajwid peserta didik kelas 4 MI Miftahul Huda Jatisari. Identifikasi masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yang pertama yaitu guru hampir tidak pernah menggunakan media pembelajaran ketika mengajar Al-Quran Hadis terutama pada bab tajwid. Kemudian kedua, peserta didik tidak tertarik mengikuti pembelajaran diindikasikan dengan mengantuk, ramai sendiri, dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Dan yang ketiga, peserta didik tidak memahami materi tajwid. Kemudian pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi oleh hasil belajar peserta didik yaitu hasil belajar kognitif dan dibatasi juga oleh materi tajwid berupa idhar halki dan ikhfa hakiki. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana hasil belajar tajwid sesudah dan sebelum menggunakan media roda putar. Kemudian yang kedua, apakah media roda putar berpengaruh terhadap hasil belajar tajwid peserta didik kelas 4. Kemudian tujuan masalah yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana hasil belajar tajwid peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media roda putar. Kemudian untuk mengetahui apakah media roda putar berpengaruh terhadap hasil belajar tajwid peserta didik. Manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu manfaat terdiri dari 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu untuk memberi informasi mengenai pengaruh media roda putar terhadap hasil belajar tajwid peserta didik kelas 4 di MI Miftahul Huda Jatisari. Kemudian manfaat praktisnya yaitu untuk peserta didik dapat menambah ilmu pengetahuan, bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, bagi peserta didik untuk memberikan pengalaman baru dalam belajar, bagi guru sebagai ide media pembelajaran, dan bagi sekolah sebagai masukan pada proses pembelajaran.
Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama kajian teori. Yang pertama media roda putar. Media roda putar memiliki pengertian bahwa media roda putar adalah alat peraga yang berbentuk roda yang cara pengerjaannya yaitu diputar hingga berhenti pada gambar tertentu yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Kemudian cara memainkannya yaitu dengan diputar, kemudian peserta didik membaca apa yang telah ditunjukkan pada media ketika media berhenti. Tujuannya dari media ini adalah untuk menyederhanakan konsep materi sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kelebihan dari media roda putar ini adalah menarik, memberikan umpan kepada peserta didik, memberikan pengalaman baru, dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua yaitu pembelajaran Al-Quran Hadis. Pengertian dari pembelajaran Al-Quran Hadis adalah mata pelajaran yang mampu mempelajari cara membaca, mengetahui, menyalin, menghafal ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian tujuan dari pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu untuk membentuk insan yang fasih dan paham Al-Quran dan hadis. Ruang lingkup Al-Quran dan hadis meliputi membaca dan menulis Al-Quran dengan benar, menghafal surat pendek dan menghafal serta meneladani hadis sehari-hari. Karakteristik Al-Quran hadis yaitu menekankan pada membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, dan memahami serta mengetahui isi-isi dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil atau perubahan yang dialami oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri siswa seperti kondisi psikis, kondisi kognitif, dan kondisi mental peserta didik. Kemudian faktor eksternal berasal dari luar diri peserta didik seperti bagaimana cara mengajar dan media pembelajaran yang menarik. Kemudian hasil belajar kognitif yaitu hasil belajar yang berasal dari kemampuan pengetahuan peserta didik atau kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori belajar kognitif Piaget yang mencetuskan bahwa kecerdasan kognitif berubah karena adanya pertumbuhan pada anak. Yang keempat, hukum bacaan idhar halki dan ikhfa hakiki. Idhar halki adalah huruf yang berasal dari tenggorokan dan dibaca dengan jelas. Kemudian ikhfa hakiki adalah huruf yang dibaca dengan samar. Hukum dari idhar halki ini adalah dibaca dengan jelas dan hukum ikhfa hakiki ini dibaca dengan samar. Kajian penelitian yang relevan yaitu yang pertama dilakukan oleh Muna Mabdizain pada tahun 2020 mengenai pengembangan media roda putar dengan metode Research and Development. Kemudian Sri Mulyana pada tahun 2021 meneliti hal serupa namun pada mata pelajaran tematik. Indun Riyani pada tahun 2019 melakukan penelitian mengenai pengaruh media roda putar terhadap hasil belajar matematika. Wardah Khairunisa pada tahun 2017 melakukan penelitian pengembangan media roda putar pada bahasa Perancis. Zahrani Firdaus pada tahun 2019 melakukan eksperimen penggunaan media roda putar pada pembelajaran bahasa Arab. Berdasarkan kajian penelitian yang relevan tersebut, hal yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ini adalah mengenai pengaruh penggunaan media roda putar dan berfokus pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dan pada bab tajwid. Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah apabila penerapan hasil belajar dengan roda putar berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh dengan peningkatan hasil belajar peserta didik. Hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat pengaruh antara penggunaan media roda putar dengan hasil belajar peserta didik, dan HA terdapat pengaruh antara penggunaan media roda putar dengan hasil belajar peserta didik. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan jenis desain one group time series design di mana satu kelas diberikan dua perlakuan yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian tempat penelitian ini bertempat di MI Miftahul Huda Jatisari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan waktunya yaitu pada tahun semester ganjil tahun ajaran 2022 tahun 2023.
Kemudian populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 4 yang berjumlah 43 peserta didik. Teknik pengambilan sampel ini yaitu teknik non-random sampling dengan jenis purposive sampling. Variabel penelitian dalam penelitian ini yang pertama variabel bebas yaitu pengaruh penggunaan media roda putar, dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes dengan instrumen tes butir-butir soal pilihan ganda. Kemudian uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji validitas dengan rumus product moment, dan uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Converge. Teknik yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu teknik analisis statistik deskriptif, uji prasyarat, dan uji hipotesis. Uji prasyarat terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, dan uji heterokedastisitas. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu uji hipotesis yang mana menggunakan uji T. Demikian presentasi proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.